kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang pengertian kas kecil. Seperti yang sudah kemarin Ibu jelaskan, ada di dalam deskripsi video sebelumnya itu tentang pengertian kas kecil. Ya, jadi di materi kelas 3 itu kalian lebih banyak untuk keuangan itu lebih banyak kas kecil. Dari awal sampai akhir kita hanya membahas kas kecil dari mulai pembukuannya, pencatatannya sampai pelaporannya. Oke, ya Ibu jelasin ya. Ya, di situ udah ada pengertian kas. Kas itu adalah alat pertukaran yang diakui oleh masyarakat umum. Ya, itu pengertian dari kas. Oke, terus kas kecil. Kas kecil itu nama lainnya petty cash ya. Kas kecil itu adalah dana atau uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Itu adalah pengertian dari kas kecil. Oke, next ya. Di sini ada beberapa contoh tentang kas kecil. Apa aja contohnya? Yang pertama, pembelian materai, pembelian perangko, pembayaran listrik, pembayaran air, dan perlengkapan kantor yang jumlahnya relatif kecil. Itu adalah pengertian dari kas kecil. Oke. Ya, di sini ada fungsi-fungsi kas kecil. Apa aja sih fungsi-fungsi kas kecil? Fungsi kas kecil itu yang paling pertama mengelola perbekalan perlengkapan kantor. Jadi kalau misalkan ada perlengkapan kantor yang kurang, kita nggak harus ke bank untuk mencairkan uang, kita memegang dana kas kecil. Terus yang kedua, untuk pembayaran menjadi lebih praktis. Jadi tidak semua pembayaran di kantor itu menggunakan transfer atau cek, tapi ada bagian yang memegang dana kas kecil ketika di perjalanan rapat, ketika di perjalanan family gathering, atau ketika perjalanan rapat mendadak, itu menggunakan dana kas kecil. Yang ketiga, fleksibilitas untuk karyawan ya. Misalkan pelayanan kepada karyawan itu fleksibel. Kita nggak harus, misalkan karyawan butuh apa, butuh hard disk, butuh printer, butuh kegiatan-kegiatan kantor lainnya, kita nggak harus datang ke bank untuk mencairkan uang, yaitu menggunakan dana kas kecil. Terus pemimpin perusahaan dapat lebih mudah merespon ya. Jadi di dalam pencairan dana kas kecil itu tidak harus ditandatangani pemimpin, karena sebelumnya pemimpin juga sudah menyerahkan dana kas kecil kepada si pemegang dana kas kecil untuk keperluan mendadak di kantor. Next, tujuan dibentuknya dana kas kecil. Di sini ada beberapa tujuan dibentuknya dana kas kecil. Yang pertama, kas kecil itu dibuat untuk menangani masalah perlengkapan, sama seperti tadi fungsinya. Yang kedua, kas kecil dibuat untuk menghindari cara-cara pembayaran yang tidak merespon atau tidak ekonomis ya. Itu yang tadi sudah dijelaskan. Yang ketiga, kas kecil dibuat untuk menandai berbagai bentuk pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Dan yang keempat, kas kecil dapat mempercepat aktivitas pimpinan perusahaan. Oke, terus ada karakteristik dasar kas kecil. Kas kecil itu ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama, jumlahnya relatif kecil. Yang kedua, hanya membiayai pengeluaran yang sedikit ya, yang nominalnya sedikit. Yang ketiga, kas kecil disimpan secara khusus menggunakan kotak kecil. Jadi bukan di bank, tapi menggunakan kotak kecil. Namanya petty cash. Oke. Yang terakhir, ditangani oleh petugas keuangan tingkat pemula. Maksudnya apa? Biasanya kas kecil itu bukan dipegang oleh bendahara keuangan tingkat atas ya, atau staf keuangan, tapi kas kecil itu biasa dipegang oleh karyawan-karyawan yang pemula, misalkan fresh graduate keuangan. Nah, biasanya kas kecil itu dipegang oleh mereka yang masih pemula, karena pencatatan dan pembukuannya lebih mudah dan lebih efektif, praktis dibanding dengan laporan-laporan keuangan tahunan. Next,
Apa aja nih peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk mengelola dana kas kecil? Yang pertama itu ada formulir permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Yang kedua, formulir permintaan pengeluaran kas kecil. Yang ketiga, jurnal pengeluaran kas kecil. Yang keempat, buku jurnal kas kecil. Yang kelima, buku laporan penggunaan kas kecil, alat tulis dan alat hitung. Nah, yang pertama itu tentang penerimaan dan pengeluaran. Ini sudah pernah Ibu bahas di kelas 11. Bentuk formatnya itu sama dengan bukti kas keluar BKK ya. Terus juga bukti penerimaan BKM sama formatnya begitu, yaitu bukti kas masuk. Hanya bedanya di dalam pencatatan dana kas kecil itu ada formulir pengisian kembali dana kas kecil. Ya, di sini di PowerPoint sebelumnya atau di video sebelumnya sudah Ibu paparkan apa itu dokumen pemakaian kas kecil, ya, bentuknya seperti apa. Terus cek itu sudah pernah Ibu bahas di kelas 11. Terus juga ada permintaan pengeluaran kas kecil, bukti penerimaan kas kecil juga ada. Itu sudah pernah Ibu bahas semuanya di kelas 11 tentang bukti-bukti transaksi. Saling berkaitan. Pelajaran keuangan dari kelas 11 sampai kelas 12 itu saling berkaitan. Hanya bedanya ketika di kelas 11 itu masih dasar, masih pencatatan, laporan-laporan jurnal. Nah, kalau di kelas 12 itu mengenai kas kecil. Kas kecil bagaimana mulai pencatatannya, bagaimana mulai pembukuannya hingga pelaporan dan pengisian kembali dana tersebut. Dan itu nanti akan ada di uji kompetensi. Uji kompetensi OTK keuangan adalah pencatatan, pembukuan, dan pengelolaan dana kas kecil. Nah, selain bukti-bukti yang tadi udah Ibu jelasin, itu juga semuanya udah pernah Ibu jelaskan di kelas 11. Ada faktur, nota konta, nota debit, nota kredit, kwitansi, cek, bilet giro, ya. Jadi saling berkaitan. Oke, cukup sekian bab 1 di materi pengertian kas kecil. Nanti akan Ibu lanjut selanjutnya ke bab 2. Jadi di dalam bab 1 ini kita masih dasar-dasar, kita masih pengertian-pengertian kas kecil, bukti-bukti transaksi apa saja yang ada di kas kecil, sampai alat-alatnya apa aja yang digunakan di dalam pengelolaan kas kecil. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.